Halo, selamat datang di episode pertama Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM yang didedikasikan untuk memperbincangkan isu-isu kontemporer seputar politik internasional. Saya, Irfan Ardani dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM akan menjadi host dari episode pertama podcast ini. Pada pertengahan Maret 2020, WHO telah mengumumkan wabah coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 sebagai pandemi global. Sejak muncul di Cina akhir 2019 yang lalu, virus ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Menurut data yang dirilis oleh Johns Hopkins University, hingga saat ini COVID-19 telah menginfeksi sebanyak 4 juta orang. Di samping itu, COVID-19 juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang tidak kalah luas. Di saat krisis yang cukup berat ini, tidak sedikit negara yang menunjukkan kegamangan dalam merespon wabah COVID-19. Hal ini tentu tidak mengherankan, karena masih terbatasnya pemahaman kita mengenai aspek medis dan non-medis dalam penanganan COVID-19. Di tengah gencarnya upaya melawan virus yang cukup mematikan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM berkolaborasi dengan para akademisi dari berbagai disiplin ilmu yang lain, meluncurkan buku yang berjudul Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia, Kajian Awal. Dan sore ini telah bergabung bersama kita untuk mendiskusikan buku ini, yakni Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy S. Winanti selaku editor dari buku Kajian Awal Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Selamat sore, Mas Wawan dan Mbak Poppy. Selamat sore, Irfan. Mungkin sebelum kita mendiskusikan isi buku lebih lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan dulu dua narasumber kita pada episode kali ini. Poppy S. Winanti atau yang kita kenal dengan Mbak Poppy adalah dosen senior di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Beliau menyandang gelar PhD dari University of Glasgow, dan Mbak Poppy sendiri memiliki fokus terhadap kajian ekonomi politik global, regionalisme ekonomi, tata kelola industri ekstraktif, dan kerjasama Selatan-Selatan. Di samping itu, sore hari ini narasumber kita adalah Mas Wawan. Beliau adalah dosen senior di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Mas Wawan menyelesaikan PhD-nya di University of Melbourne, Australia pada 2016 yang lalu. Sebagai seorang akademisi, Mas Wawan dikenal dengan kepakaran dalam hal populisme dan kepemimpinan politik, studi elektoral, welfare politics, dan juga politik lokal. Oke, mungkin sekarang kita bisa memulai podcast hari ini dengan sebuah pertanyaan yang akan saya tujukan ke Mas Wawan terlebih dahulu. Menurut Mas Wawan sendiri, seperti apa intisari dan rekomendasi penting dari buku ini? Baik, Irfan. Pokok pikiran utama dari buku Kajian Awal Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia adalah menjelaskan aspek-aspek non-medical dalam penanganan COVID-19. Aspek non-medical yang kami kaji adalah bagaimana dinamika tata kelola penanganan COVID baik dalam konteks global maupun lebih spesifik dalam konteks Indonesia. Ini penting mengingat dalam assessment awal kami, krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19 ini telah berubah menjadi krisis tata kelola. Ada banyak kebijakan yang bersifat fragmented di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ada ketidakjelasan penanganan yang menunjukkan kegagalan sistem di semua negara dalam menangani ini, dan ada perubahan-perubahan mendasar yang secara tiba-tiba harus dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh sektor pendidikan, sektor bisnis, dan masyarakat sebagai konsekuensi dari persebaran wabah yang sangat luas ini. Nah, hal lain yang menjadi intisari dari buku ini adalah dimensi yang berhubungan dengan aspek pengetahuan dan komunikasi publik. Kita tahu ketidakjelasan referensi pengetahuan dan ketidakjelasan sistem komunikasi publik telah melahirkan krisis lanjutan, yaitu ketidakpastian yang ada di masyarakat dan seterusnya.
Dimensi berikutnya yang juga sangat pokok kita munculkan dalam buku ini adalah di tengah kebingungan negara, di tengah ketidakpastian yang dihadapi oleh berbagai macam pemerintahan dalam mengelola COVID-19 ini, bermunculan banyak sekali inisiatif-inisiatif yang berbasis dari masyarakat, institusi non-negara, aktor-aktor non-negara, dan lain sebagainya. Nah, munculnya berbagai inisiatif ini sekaligus bisa melahirkan apa yang kita sebut sebagai the extended solidarity, yang bisa jadi akan menjadi salah satu pilar penting dalam penanganan atau pengelolaan wabah serupa di masa depan. Itu saya kira intisari utama dari buku ini, Irfan. Terima kasih Mas Wawan atas penjelasannya mengenai intisari utama dari buku ini. Lantas saya akan beralih ke Mbak Poppy. Sebenarnya bagaimana ide awal Mbak Poppy? Dari Mbak Poppy dan Mas Wawan sendiri atau mungkin tim yang lain untuk menulis buku ini. Bagaimana juga proses dari mengumpulkan penulis, karena kita tahu ini adalah atau kita sedang menghadapi satu lingkungan yang baru di mana kita harus melaksanakan semua pekerjaan dari rumah karena era work from home karena COVID-19 ini. Oke, terima kasih Irfan. Juga terima kasih sudah mengundang kami berdua selaku editor buku ini untuk hadir dan mendiskusikan dalam podcast HI yang pertama. Saya mungkin ingin bercerita sedikit gitu ya, sejarah mengapa buku ini lahir. Jika kita ingat kembali, saya kira di Visipol sendiri mulai diberlakukan kebijakan work from home itu sekitar minggu ketiga bulan Maret. Dan ketika kami di Visipol mulai menjalankan kebijakan work from home, sebetulnya di dekanat kami mulai memikirkan kebijakan-kebijakan program baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, terutama di dalam merespon penanganan COVID-19. Dan dari situlah kemudian, dari diskusi di dekanat itulah kemudian muncul mulai dari kebijakan jangka pendek, bagaimana membantu mahasiswa, bagaimana menyediakan bantuan cepat kepada staf maupun mahasiswa, dan kemudian ada salah satu ide yang muncul apa yang bisa dikontribusikan oleh Visipol yang sifatnya lebih jangka panjang, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Visipol punya kontribusi terutama terhadap melakukan assessment terhadap pengelolaan, tata kelola dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dari situlah kemudian ide dasar dari buku ini mulai muncul. Meskipun perlu saya sampaikan, ide buku ini bukan cuma satu-satunya yang menjadikan ide di Visipol, tetapi ada serial diskusi yang sudah kami selenggarakan yang menghasilkan beberapa seri policy brief, dan kemudian buku ini menjadi salah satunya. Nah, saya kira yang perlu kami tekankan di sini adalah prosesnya memang ini, Irfan. Cepat sekali. Kalau saya lihat lagi, runut lagi ya, diskusi pertama di dekanat itu sekitar tanggal 23 Maret nih, Van. Lalu kemudian kami di dekanat punya Pak Dekan mengatakan ayo kita kerjakan sesuatu, dan kami berdua menyiapkan rancangan proposalnya dalam waktu 2 hari, dan setelah 2 hari itu tanggal 27 kami bikin workshop terbatas di dekanat, ada Pak Dekan, ada Pak Nur, dan kami berdua. Kemudian setelah disepakati di workshop tersebut, kami bergerilya mengontak para calon penulis begitu, dan itu hanya kami selesaikan dalam waktu juga 2 hari, dan pada tanggal 28 Maret kami sudah punya daftar para penulisnya. Tentu saja tidak semua penulis awal yang kami approach bersedia, yang tentu saja sangat bisa dipahami karena situasi WFH yang tadi Irfan sampaikan, juga kesibukan ibu bapak yang lain, sehingga kemudian kami punya daftar para penulis. Sehingga kemudian kami mengundang para penulis tersebut untuk melakukan workshop cepat, dan ada berbagai macam masukan dari ibu bapak yang terlibat dari penulis tersebut. Dan yang menarik adalah yang tidak bisa saya lupakan, beberapa penulis mengatakan kesempatan menulis buku ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Sehingga kemudian itu saya kira kami dari editor itulah yang membangkitkan semangat kami, karena ini seperti di awal ini, Van, seperti Mission Impossible. Bayangkan idenya muncul tanggal 27 dan kami menargetkan ibu bapak itu untuk menulis hanya dalam waktu mungkin 2 minggu, sehingga kemudian 2 minggu, 31 Maret kami melakukan workshop. Naskah pertama untuk draft pertama kami terima sekitar tanggal 10 April.
dan kemudian ada diskusi revisi dan macam-macam. Pada tanggal 24 April buku tersebut kami edit terakhir, dan 26 April sudah masuk ke publisher, ke UGM Press. Dalam proses itulah juga ketika naskah sudah masuk, kami mulai melakukan penjajakan ke UGM Press, dan UGM Press alhamdulillah saya kira waktu itu sangat suportif, dan mereka sangat mendukung ide kami untuk kemudian menerbitkan buku ini. Dan yang perlu saya sampaikan, meskipun tadi di awal ada beberapa penulis yang karena kesibukannya memang tidak bisa kemudian bergabung, tetapi dalam perjalanannya kemudian ada juga beberapa teman yang punya riset sejalan, yang pada akhirnya juga risetnya kira-kira relevan dengan semangat dari buku ini, yang awalnya memang tidak masuk dalam targeted penulis, itu kemudian juga bergabung dan semakin memperkaya saya kira kajian kami, dan pada akhirnya terkumpullah sejumlah 18 bab yang kalau Irfan bayangkan ini kurang lebih sekitar 390-an halaman ya Van. Itu kalau dalam kondisi normal kami sendiri tidak yakin itu bisa selesai gitu ya, bahkan mungkin setahun atau 2 tahun, dan inilah ajaibnya. Saya kira ini salah satu keajaibannya, bisa menyelesaikan buku hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Dan pada tanggal 2 Mei kemarin kami akhirnya bisa soft launching yang dihadiri juga oleh Pak Rektor dan Pak Dekan, yang kemudian pada tanggal 7 Mei buku ini juga sudah mulai bisa disebarkan. Itu mungkin cerita di balik layarnya ya Van ya, yang saya kira kami semua masih sangat juga amazed ya bahwa we did it anyway begitu Van. Luar biasa Mbak Wopi. Saya cukup tertarik karena dalam time frame yang cukup singkat, buku ini selain menghasilkan kajian yang cukup banyak dari berbagai macam perspektif dan dari berbagai macam aspek dari manajemen krisis manajemen dalam menghadapi COVID-19, tapi hasilnya juga relatif cukup memuaskan. Nah, apakah di tengah pembuatan buku ini sendiri, menurut Mas Wawan, ada kendala-kendala yang ditemui, dan bagaimana kemudian Mas Wawan dan Mbak Poppy selaku editor ini mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang pertama, Irfan, saya kira kami sangat beruntung ya bekerja sama dengan para penulis-penulis yang sangat hebat dan punya dedikasi tinggi ya. Tanpa dedikasi yang kuat, persistensi yang kuat dari 37 penulis ya, saya kira tidak mungkin kita bekerja bisa menghasilkan itu. Nah, dalam perkembangannya, poin berikutnya yang kedua, saya kira sebagai editor ya tentu kita dihadapkan pada berbagai macam gaya penulisan lah ya, yang berbeda-beda. 37 orang yang kemudian menulis total 18 bab, ya 2 bab itu adalah pengantar dan penutup, kami berdua 16 bab lah. Ini kan gaya penulisannya juga berbeda, kemudian penggunaan bahasa juga berbeda dan lain sebagainya. Nah, tentu itu salah satu kendala, tetapi ya itu kendala yang wajar ya, artinya dalam prosesnya kami ada beberapa kali pertemuan online semacam ini dengan grup penulis maupun dengan penulis secara individual, dan disitulah kami mendiskusikan banyak hal ya, apa yang harus ada dan lain sebagainya, apa yang harus tidak ada dan seterusnya, mana yang harus disingkat, mana yang harus diperkuat dan seterusnya. Dan kami beruntung sekali lagi teman-teman penulis, saya kira karena tadi ya menganggap ini kesempatan yang terlalu berharga untuk tidak diambil atau untuk dilewatkan tadi, rata-rata sangat kooperatif dan masuk akal. Tapi prosesnya saya kira sangat dialogis ya di antara kami ya, bahwa kami tidak pernah mengubah satupun naskah atau bahkan even one sentence tanpa concern dari masing-masing tim penulis ya. Tapi itu kendala yang wajar lah. Mungkin teknis saja lah ya, teknis dalam arti ya di akhir-akhir meskipun kami berkali-kali sudah membaca naskah yang hampir 400 halaman tadi ya, tetap sajalah ada typo sana sini lah, error di sana sini dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak di kendala teknis sih. Kalau kendala substantif hampir nggak ada lah, karena toh kita semua sedang bersemangat untuk mengumpulkan pengetahuan. Betul. Jadi mungkin ini adalah satu bentuk solidaritas di antara kelompok ilmu pengetahuan dalam respon. Oh iya, bisa jadi juga. Saya juga cukup tertarik. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa sebagian besar penulis adalah akademisi di UGM.
Dan UGM sendiri memiliki kebijakan umum bahwa kuliah itu harus selesai pada tanggal 30 April. Ini artinya ketika mengerjakan tulisan guna buku ini, tiap penulis itu menginvestasikan waktu yang dan energi yang cukup besar. Karena dalam waktu yang singkat mereka harus juggling antara tanggung jawab menyelesaikan kuliah dan juga bagaimana menghasilkan satu tulisan yang memiliki dampak yang besar di kemudian hari. Nah, Mbak Poppy, terkait ini, sebetulnya apa manfaat yang disasar oleh penerbitan buku ini sendiri? Saya kira tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Mas Wawan ya. Ini target utamanya adalah menunjukkan kontribusi Visipol dan juga Ibu Bapak dosen peneliti di lingkungan UGM, terutama sebagai sebuah wujud kolaborasi untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID-19. Jadi tentu saja ini sangat terkait dengan ekspertis kami di bidang kajian kebijakan begitu, sehingga kemudian harapannya yang ingin disampaikan adalah bagaimana buku ini bisa kemudian menjadi kalau dikatakan pionir itu terlalu sombong begitu ya. Ini sebetulnya hanya sebuah wujud kecil dari upaya kami untuk punya kontribusi terhadap bagaimana persoalan yang menjadi persoalan bersama, tidak hanya persoalan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ini adalah wujud kecil dari Visipol maupun UGM untuk berkontribusi bahwa kami semua bersama-sama bertanggung jawab untuk berkontribusi bagi penyelesaian persoalan bangsa dan juga dunia. Jadi saya kira itu sehingga kemudian memang cepat sekali semua prosesnya, karena kami semua waktu itu punya semangat yang sama, punya niatan yang sama, bahwa kita sebagai akademisi pun harus berbuat sesuatu sesuai dengan ekspertis kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan salah satu wujudnya adalah melalui tulisan yang bisa kami sumbangkan, dan inilah yang kemudian bisa kami sumbangkan kepada masyarakat luas. Saya kira begitu, Irfan. Itu mungkin target kami, keinginan kami. Jadi memang muncul dari sebuah keinginan besar. Tadi yang saya sampaikan di awal, bukan cuma sekedar untuk kebutuhan jangka pendek yang bisa dilakukan oleh Visipol maupun UGM, tetapi harapannya buku ini bisa lebih jangka panjang begitu ya, bisa memberikan rekaman, membantu rekaman memori kita terhadap apa yang saat ini sedang kita hadapi, dan bagaimana ke depan ini semua bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan buku ini harapannya bisa membantu dalam proses mencatat, merekam apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan penyelesaian persoalan bersama ini. Mungkin itu, Irfan. Oke. Perbaikan atau penyelesaian masalah bersama. Dan ini mungkin menjadi salah satu fokus dari buku ini, dan salah satu ataupun elemen yang cukup sentral dalam perbaikan permasalahan COVID-19 khususnya di Indonesia adalah tata kelola yang ada itu bisa efektif dalam menanggulangi COVID. Nah, terkait dengan itu, bagaimana strategi dari Mas Wawan untuk memastikan supaya rekomendasi buku ini sampai pada pemerintah dan juga nantinya di kemudian hari akan dijadikan salah satu dasar bagi pengambilan kebijakan penanggulangan COVID-19, Mas? Iya, Irfan, saya kira poin sangat penting ya. Kami tidak ingin buku ini semata-mata berhenti di koleksi perpustakaan atau di koleksi komputer kita yang dalam bentuk e-book ya. Kami ingin tentu buku ini juga satu dibaca oleh seluas mungkin publik. Ya, mengapa? Karena dengan dibaca seluas mungkin publik akan ada diseminasi pengetahuan, diseminasi analisis terkait dengan aspek-aspek tata kelola dari COVID-19 ini. Jadi ini penting ya sebagai bagian dari proses edukasi publik. Yang kedua, kita tahu bahwa kebijakan penanganan COVID-19 ini sesuatu yang sangat dinamis saya kira. Tidak ada satu rumus yang bersifat eksak yang bisa dikopi dan dipakai oleh semua negara. Nah, oleh karena itulah buku ini juga kami sampaikan, kami sebarluaskan juga ke kalangan-kalangan pengambil kebijakan melalui seluruh network yang mungkin kami miliki. Dan dalam prosesnya untuk memastikan itu, misalkan ketika kita soft launching buku ini,
kita mengundang salah satu perwakilan dari pemerintah, dan kebetulan saat itu pelaksana tugas Deputi 2 KSP, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Staf Presiden, Pak Abed bersedia bergabung, dan dengan cara itu kan sekaligus buku ini kemudian menjadi wacana di KSP juga, dan saya dengar BNPB juga sudah mendapat akses atas buku ini, dan tentu dengan proses diseminasi buku yang demikian luas, kita harapkan kemudian ide-ide yang disampaikan oleh para penulis di 18 bab buku tersebut itu kemudian bisa menjadi bahan pemikiran ya. Memang kita tidak bisa mengukur ya to what extent ini kemudian bisa mengubah kebijakan atau membantu perbaikan kebijakan. Kita tidak bisa mengukur itu. Tapi setidaknya yang kita sampaikan itu kemudian bisa memperkaya wacana, memperkaya diskusi, dan mungkin memperkaya alternatif pilihan juga ya. Dan jangan lupa juga ini kita sebarkan juga lewat media massa ke masyarakat dan seterusnya. Jadi itu sih cara kita untuk mendiseminasikan. Dan yang terakhir saya kira kita melalui Pak Dekan kemarin mendapat tawaran untuk membuat buku khusus ya dengan Bappenas ya. Akan ini jalan saya kira akan bagus juga. Dan satu lagi lewat Mbak Poppy kemarin knowledge KSI itu Knowledge Sector Initiative. Ya, Knowledge Sector Initiative salah satu NGO di Jakarta yang banyak bergerak dalam bidang pengelolaan kebijakan publik di Indonesia juga tertarik untuk mendalami buku ini. Jadi ini saya kira itu proses diseminasi, tapi inti pokok dari kami adalah bagaimana kontribusi dari dunia kampus, dunia akademik yang kontribusi itu kemudian bisa kita sebar luaskan seluas mungkin. Nah, karena itulah mengapa kemudian versi e-book dari buku ini free akses lah ya, free download. Siapapun bisa mengakses buku ini tanpa harus mengeluarkan sepeser pun. Begitu Irfan saya kira. Iya. Terima kasih Mas Wawan. Nah, ini cukup menarik karena saat ini berkembang anggapan di masyarakat ketika kita misalnya melihat itu bahwa pemerintah itu berjarak dengan sains dalam rangka pengambilan kebijakan penanggulangan COVID-19 sendiri. Dari sini psikologi mengambil peranan itu dan menggunakan berbagai macam front yang dimiliki. Kalau mungkin dalam istilah ini adalah total diplomasi ya Mbak Poppy ya. Total diplomasi untuk memastikan bagaimana intisari dan juga rekomendasi kebijakan yang ada di dalam buku ini bisa sampai kepada pengambil kebijakan dan bisa diimplementasikan atau minimal menjadi alternatif dalam proses pengambilan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Indonesia itu sendiri. Nah, salah satu ilmu pengetahuan yang saya rasa cukup penting dan signifikan dalam memahami persoalan COVID-19 ini adalah hubungan internasional. Dan menurut Mbak Poppy sendiri, apakah ilmu hubungan internasional itu memiliki relevansi dalam menjawab permasalahan bersama yang tengah kita hadapi? Apakah ilmu hubungan internasional itu dapat memberikan masukan bagi kita? Irfan bertanyanya ke saya yang dosen HI, jawabannya pasti akan bilang HI pasti akan relevan gitu, Van. Kalau tadi nanyanya ke Mas Wawan yang dosen DPP mungkin beda lagi, tapi begini Van. Memang saya kira tadi yang juga disampaikan Irfan ya, salah satu hal yang mengapa COVID-19 ini disebut sebagai unprecedented ya, terlepas bahwa sejarah dunia menunjukkan sudah beberapa kali dunia ini menghadapi pandemi begitu ya, bahkan sejak zaman abad pertengahan ada beberapa hal lah, data menunjukkan, sejarah menunjukkan bahwa pandemi itu bukan hal yang baru dalam dunia sejarah manusia. Namun mengapa COVID-19 ini menjadi sangat berbeda begitu ya, dan disebut oleh beberapa kalangan menjadi sangat unprecedented, justru karena konteks politik globalnya yang juga berbeda. Tadi Irfan mengatakan bahwa kita sekarang hidup di era yang orang dulu sempat mengatakan borderless world lah ya, orang bisa traveling tanpa batas dan seterusnya, dan inilah yang kemudian saya kira salah satu aspek di mana COVID-19 menjadi sangat sulit untuk kemudian dikelola karena memang situasi dunia yang sudah berubah sedemikian cepat,
interaksi manusia yang sedemikian tanpa batasnya, sehingga memang memunculkan tantangan yang berbeda. Nah, dalam konteks ini tentu saja apa yang kita pelajari di ilmu hubungan internasional menjadi sangat relevan, menjadi sangat berguna. Terkait dengan buku ini ada, saya kira, meskipun buku ini memang secara spesifik ditujukan untuk pengambil kebijakan di konteks Indonesia, tetapi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pengalaman negara lain, itu satu hal. Sehingga di dalam buku ini ada satu bab yang khusus membicarakan tentang bagaimana kebijakan penanganan COVID ini diambil oleh beberapa negara lain. Kita mengambil contoh, ada Singapura, ada Taiwan, ada Korea Selatan yang dalam pengamatan penulis disebutkan sebagai contoh-contoh negara yang cukup berhasil. Sementara kemudian ada konteks di mana Amerika Serikat yang kita sebut sebagai salah satu negara adidaya saat ini, tetapi juga mengalami kegagaman, mengalami kegagapan di dalam merespon COVID-19 ini. Nah, dari situlah saya kira salah satu contoh mengapa ilmu yang kita pelajari dalam ilmu HI kemudian menjadi berguna, karena ini adalah kita bisa melihat komparasi kebijakan beberapa negara, itu satu hal. Kemudian ada satu chapter tersendiri yang juga membahas tentang pengelolaan atau kita sebut sebagai tata kelola kesehatan global dalam penanganan COVID-19, dan bab yang sangat menarik yang juga ditulis oleh teman-teman HI, ada Mas Rum, ada Mas Yunizar, ada Mas Randi. Di sana bicara tentang pentingnya kerjasama di tingkat internasional, kendala apa yang dimunculkan dalam penanganan kesehatan global yang muncul dalam existing atau sistem existing dalam organisasi internasional yang terkait dengan kesehatan ini, dan bagaimana kemudian catatan-catatan rekomendasi terhadap perubahan tata kelola kesehatan di tingkat global. Nah, dari situ saya kira terutama untuk teman-teman HI yang tertarik untuk membaca buku ini secara lebih dalam, saya jujur saja merekomendasikan 2 chapter ini untuk kemudian dibaca lebih detail, karena disitulah kita bisa melihat bagaimana ilmu HI bisa kemudian digunakan untuk memahami satu konteks yang kita sebut sebagai isu global dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Begitu, Irfan. Mungkin ini adalah pertanyaan pamungkas dari podcast Hubungan Internasional episode pertama, dan pertanyaan pamungkas ini saya tujukan untuk kedua narasumber. Apa concluding remarks atau mungkin refleksi singkat dari buku ini, dan penyesuaian apa yang bisa kita buat untuk menghadapi pandemi ke depan, Mas Wawan dan Mbak Poppy? Baik, Irfan. Hal paling penting yang kemudian bisa kita refleksikan dari buku ini, satu, banyak sekali the dark side of tata kelola ya yang kita miliki itu terbuka akibat COVID-19 ini. COVID-19 telah membuka banyak sekali sisi gelap dari kebijakan, dari tata kelola kita menghadapi situasi-situasi bukan hanya krisis, tetapi pengelolaan apa yang kita sebut sebagai a very basic need of public services ya. Dan itu kami munculkan secara sangat kuat di bab akhir ya. Nah, dark side yang terbuka itu macam-macam. Satu, misalkan sistem pelayanan publik kesehatan kita yang memang ternyata sangat lemah. Yang kedua, ketidaksanggupan dan ketidaksiapan pemerintah di banyak negara untuk menghadapi situasi krisis, persoalan-persoalan atau kelemahan dari globalisasi dan seterusnya. Nah, ini dark side ini penting untuk kita lihat karena kemudian menjadi pelajaran kita ke depan apa yang bisa kita bangun pasca COVID-19 ini. Misalkan apakah kita akan mengarah kepada more universalism dalam pelayanan publik, apakah kemudian kita perlu memikir ulang tentang hubungan antar negara, apakah kita perlu memikirkan ulang tentang bagaimana jaminan-jaminan kesehatan sosial untuk masyarakat dan lain-lain. Itu saya kira refleksi dan ke depan bagaimana kita bisa mengelola situasi semacam ini. Mbak Poppy mungkin? Oke, Mas Wawan. Ya, Irfan. Begini, Irfan. Tadi satu, buku ini dibuat dalam proses yang sangat cepat gitu ya. Dan itu saya kira sebagai editor menjadi refleksi kami tersendiri bahwa ternyata jika dalam kondisi semacam ini dipaksa kita tuh bisa kok untuk lebih produktif gitu. Itu satu hal yang untuk saya dan kami pribadi saya kira. Dan yang kedua, karena memang dibuat dalam situasi yang sangat cepat, buku ini hanya memotret, sekali lagi hanya memotret satu aspek
terutama penanganan awal dari pengalaman pemerintah Indonesia maupun beberapa negara lain dalam penanganan COVID-19 ini. Sehingga memang saya kira perlu diperlukan tentu saja kajian yang lanjutan, kajian yang lebih mendalam, kajian yang jauh lebih analitis untuk kemudian melengkapi hasil temuan-temuan kami yang sudah tertuang di dalam buku ini. Yang terakhir saya kira refleksi dari buku ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah menghadapi situasi yang tadi disebut sebagai unprecedented ini. Di satu sisi memang ada banyak persoalan terkait dengan tata kelola. Tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh negara di dunia. Namun di sisi yang lain, ada juga yang saya kira kita tangkap atau kita potret dari buku ini, munculnya solidaritas dari masyarakat. Munculnya solidaritas ini juga bisa kelihatan, saya kira baik di tingkat yang mulai dari yang level paling lokal, begitu ya, lokal, subnasional, nasional, bahkan di tingkat global. Dari situ saya percaya bahwa kita sebagai manusia begitu punya kemampuan untuk mengatasi, punya optimisme untuk menangani ini semua. Dan jika memang solidaritas ini bisa ditumbuhkan secara lebih kuat begitu, saya yakin situasi juga akan bisa semakin membaik. Dan saya kira itu, Irfan, terima kasih refleksi kami, dan ini pengalaman, jujur saja ini pengalaman luar biasa untuk saya, dan saya kira Pak Wawan juga sangat suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan para penulis yang luar biasa dan menghasilkan karya yang mudah-mudahan juga diterima oleh publik dengan baik. Begitu, Irfan. Oke. Terima kasih banyak Mas Wawan dan Mbak Poppy atas kesempatannya untuk berbicara di episode pertama Podcast Hubungan Internasional. Sampai jumpa di episode Podcast Hubungan Internasional berikutnya. Selamat sore.